Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk adik-adik semua. Hari ini kita ketemu lagi dalam mata kuliah irigasi yang berikutnya. Adik-adik kalau nggak salah hari ini pertemuan yang keempat. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan ya, ada Ibu telah menjelaskan terakhir tentang peta-peta sawah. Pada saat ini akan dijelaskan tentang dari peta-peta tersebut dapat luasan nanti tabelnya, ada namanya tabel lengkung tegal ya. Kemudian untuk menentukan peta-peta sawah itu kita harus mengetahui kebutuhan airnya berapa. Jadi dari luasannya dapat kebutuhannya. Dan soal telah diberikan terlebih dahulu misalnya. Oke, adik-adik, untuk lebih jelasnya akan Ibu share screen-nya supaya dapat melihat gambaran apa yang materi pada hari ini. Oke, adik-adik akan Ibu share. Oke, adik-adik sudah melihat ya, ini adalah tabel koefisien lengkung tegal atau untuk tiap luas daerah yang diairi. Jadi untuk datanya bisa adik-adik nanti lihatnya di sini. Contoh apa misalnya adik-adik telah menentukan luas sawah ya. Kalau kita ambil misalnya ada luas sawah di sini 50 hektar ini adik-adik ya. Dari luas sawah yang 50 hektar ini ya, koefisien ini 50 hektar, koefisiennya adalah 1,42. Inilah dia. Kemudian kita nanti bisa menentukan bagaimana nanti dari luasan ini kebutuhan airnya berapa didapat. Misalnya dalam kebutuhan air itu adalah 1, liter per detik per hektar. Jadi di situ sudah dibuat ya per hektar. Kita lihat dulu lagi, misalnya kita harus menentukan juga debitnya ya. Dari debit airnya misalnya sudah didapat, kebutuhan airnya adalah dari rumusan yang misalnya nanti koefisien yang didapat dikali luasan, kemudian kebutuhan air per peta sawah itu harus ada apa tidak. Jadi kalau misalnya dari tabel kecepatan yang diinginkan, kalau debitnya nanti dapat antara 0,15 sampai 0,3, makanya hanya B per hanya itu atau N ini ya dia makanya 1. Kecepatannya jika didapat 0,3 sampai 0,35, maka kemiringan talutnya dari saluran tersebut adalah 1:1 gitu ya adik-adik ya. Kemudian tabel koefisien, kalau misalnya salurannya adalah saluran tersier, kita mencari nanti koefisien CG ya, sebesar K-nya 40 atau koefisien saluran itu tergantung kekasaran dari saluran. Kalau saluran dia sekunder dari 45, ini adik-adik ya 45, meter per sekon, 4,5 ini saluran sekunder, jadi K-nya 45. Oke adik-adik, mari dilanjutin ya. Nah di sini dasar-dasar perhitungan, di mana dasar-dasar perhitungannya itu adalah dimensi saluran. Pada dimensi saluran ini kita menentukannya harus luasan, kemudian A yang kecil ini kebutuhan air, dan C ini koefisien yang dari tabel kira-kira kalau udah dapat luasannya dapat koefisiennya. Sementara A ini adalah kebutuhan airnya yang per hektar itu harus ada. Dan setelah itu dicari kecepatannya, kemudian dapat luasan. Jadi luasan ini adik-adik adalah untuk menentukan luasan salurannya bentuk trapesium. Biasanya rumusannya A adalah M, di mana M itu termasuk kotangan alfa ya, H kuadrat tambah B kali H ya. Oke, ini contoh daripada peta kontur. Kalau dilihat di sini
ada berapa petak sawah. Ini sudah direncanakan, contoh ya, udah direncanakan. Misalnya ini petak sawah ini satu, ada berapa petak sawahnya ya? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7, oh ini lagi ada 8, tapi kita lihat mau dihitung itu mau petak sawah ada berapa, nanti sesuai yang Adi butuhkan atau sesuai dengan yang sudah direncanakan. Oke, inilah dia. Jadi dalam petak sawah ini, misalnya ini 32,25 ya. Nah, di sini dapat 32,25 hektar. Ini kan ada garis bantu ya, 1 cm dalam satu kotak ini 1 cm, yang vertikalnya 1 cm. Jadi otomatis luasan segitiga ini bentuk segitiga sudah dihitung. Misalnya ini ada kalau kita lihat perbandingannya kan sebelumnya ada 1:100.000, 1:50.000, ini 1:25.000. Jadi satu kotak ini adalah 1 sentinya di peta ini di lapangan 25.000. Jadi nanti bandingkan saja. Jadi hasilnya kan kalau 1 hektar atau ini 1 hektar 10 meter 10 meter persegi ya, 10.000 ya, 10.000 meter persegi. Kita kalikan aja sekedar kalau 1:25.000, kira-kira dibagikan, jadi nanti adik-adik dapatlah dia dalam hektar, berapa hektar per senti dibaginya sehingga dapat dia luasan ini. Tapi untuk mendapatkan ini kan kita harus melalui peta-peta ya, peta sekunder atau primer, tersier. Kalau ini sepertinya nampaknya ini adalah peta tersier. Jadi adik-adik harus lihat juga direncanakan. Di mana waktu merencanakan ini kan ini ada dari garis-garis konturnya. Jadi ada saluran, kalau kita lihat ini adalah saluran primer. Ya, kemudian ini saluran sekunder, yang merah ini saluran sekunder. Kemudian yang ini adalah saluran tersier. Begitu juga ini adalah saluran sekunder, saluran sekunder. Kemudian setiap seperti ini dilihat ya dari saluran tersier ini ada 2 petak sawah, yang 1 segitiga, 1 persegi. Ini ditarik sesuai dengan skala yang ada. Kemudian peta sekunder ini ada juga dibuat di sini bentuk segitiga ya, bentuk segitiga, dan segi ini pun juga ada segi 4 ya. Kemudian ada 2 pula ini lagi ya, bentuk antara seperti jajaran genjang. Begitu juga untuk ini untuk saluran primer. Saluran sekunder sama juga ya. Diambil di sini bisa bentuk segitiga dengan bentuk persegi ya. Kalau atau jajaran genjang. Jadi oke, adik-adik, inilah kita tentukan tadi petanya ini kan sebelumnya kosong, cuman ini sebagai contoh adalah untuk mengetahui perhitungan kebutuhan air pada peta sawah. Oke, adik-adik semoga bisa dapat ya mengerti penjelasan yang diberikan ini. Ini sebenarnya gambar-gambar ini kan sudah ditentukan, kalau garis-garis ini adalah pemukiman, kemudian ada di sini bangunan bagi. Jadi sudah untuk membagi ya saluran-saluran tersebut di antara saluran tersier, primer, sekunder, dibuat bisa juga dari kita bekerjanya tersier, sekunder, primer, dan sebaliknya untuk bangunannya itu dimulai dari primer, tersier, sekunder, karena primer itu saluran terbesar. Kalau dilihat lagi di sini ada jembatan ya, ada jembatan juga di sini. Kemudian ini ada jalan rel kereta api. Jadi itulah ya adik-adik untuk menentukan peta kontur ini apa saja di dalamnya. Sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana untuk pembuatan peta kontur ini dengan peta yang kosong. Oke, kita lanjut untuk menghitung ya dimensi salurannya. Dimensi saluran tadi sudah
contoh ya sudah dapat. Jadi kita ambil contoh 1 untuk dimensi saluran tersier 1. Luasnya tadi kan yang untuk apa ya saluran tersier 1 petak sawahnya tadi kan sebesar 31,25 hektar. Kebutuhan airnya ini sudah dikasih dalam dari kasih ada nggak ada harus adik-adik ya untuk petak tersier itu atau petak sawah yang disiapin ini harus ada kebutuhan airnya 1,5 liter per sekon per hektar atau per detik per hektar ya. Jadi ini sudah ditentukan juga. Kemudian dari mana dapat C 1,67? Ini dari koefisien lengkung tegal tagi dari tabel. Tadi kan tabel sudah ditampilkan dahulu, maka cari 31,25, maka didapat koefisiennya 1,67. Jika tidak pas di dalam tabel tersebut, silahkan diinterpolasi ya. Silahkan diinterpolasi apakah cocok koefisien lengkung tegalnya. Ayo kita masukkan ya. Jadi debit ya kebutuhan air petak sawah di saluran tersier dengan rumus yang A kali A kali C. Di sini didapatlah luasannya sebesar untuk saluran tersier 1 sebesar 0,0782 meter kubik per detik, di mana luasannya adalah 31,25. Oke, adik-adik kita dapat 1 ya, saluran tersier 1 yang untuk kebutuhan petak sawahnya. Maka kita lanjutkan untuk menentukan dimensi saluran itu bagaimana? Ada kecepatan, tadi kan udah di dalam tabel, kita imbangkan antara misalnya kalau 0,025, ini interpolasi aja, kecepatannya 0,15. Jadi kalau dia kita sudah dapat, misalnya sudah dapat tadi debitnya 0,0782, maka kita interpolasi berapa? Ini kan antara 0, kita ambil aja 0,25 dengan 0,30. Ya, ini kan interpolasi mau dapatkan 0,0782 berapa kecepatannya? Kan gitu ya adik-adik ya. Maka kita coba kita masukkan dengan rumus interpolasi. Ini dia rumus interpolasi. Setelah diuraikan dan dihitung rumus interpolasi itu, ternyata dapat kecepatan dengan saluran yang akan direncanakan dengan petak sawahnya 31,25 hektar tersebut, maka didapat 0,0276 meter per sekon atau per detik, inilah dia kecepatannya. Kalau begitu bagaimana tentukan luasannya? Ya tinggal aja luasannya adalah A Q per kecepatan, debit per kecepatan, karena udah dapat ya kecepatannya. Perbandingan N per H itu kita anggap saluran, kita lihat lagi di tabel N-nya 1:1. Maka luasan saluran yang akan direncanakan dengan petak sawah 31,25 tersebut didapat luasannya 0,283 meter persegi. Itulah untuk satu petak tersier di saluran sekitar petak sawah tersier pada saluran tersier di peta kontur yang sudah ditentukan. Oke, adik-adik kita lanjut lagi ya. Tadi kan ada 2. Kalau kita lihat peta gambar peta sawahnya, kebetulan di sini kita lihat itu masih yang tersier. Jadi untuk mencarinya tadi luasan sudah dapat, rumusan trapesium ini A sama dengan 2H kuadrat. Dari mana 2H kuadrat ini? Kan kita M-nya dianggap 1 tadi ya. Maka rumusannya kan M H kuadrat tambah B kali H. Kalau dianggap B tadi sama H1, maka di B itu diganti dengan H menjadi A2H kuadrat. Setelah kita uraikan, dapatlah H-nya sebesar 0,376. Nanti adik bila nanti ragu dicari lagi uraiannya ya. Nah, kemudian karena kita sudah dapat hanya 0,376, maka kita masukkan B sama dengan H sebesar 0,376. Kita masukkan gamanya M kali H tadi sebesar 0,376. Oke, adik-adik,
dilanjutkan dengan keliling basahnya. Ini kan ada tampang, kita dapat salurannya 0,376 ya gambarnya ya. Gambar penampang salurannya adalah bentuk trapesium, tingginya 0,376. Kemudian kelilingnya nih, keliling basah ini berapa adik-adik ya yang membasahi ini kelilingnya ya. Ini tapi karena ini gambarnya kita ambil aja dari tanggul karena kita membuat untuk merencanakan. Keliling basahnya apa? Mana? P dengan simbol P ya. B tambah 2H akar 1 tambah M kuadrat. Adik-adik tinggal masuki. Nah, P-nya berapa? Maka didapatlah P-nya 1,439 meter. Oke, kita lanjut untuk menghitung jari-jari hidrolis. Nih jari-jari keliling basah tadi ini yang basah, nanti pada saat ini yang basah. Kemudian jari-jari hidrolis ini bentuk lingkaran dia, lingkaran apa sebanding dengan luasan dengan keliling basah. Keliling basah tadi sudah diketahui sebesar 1,439 meter. Kemudian luasan kita sudah dapat 0,283 ya untuk luasannya tadi 0,283. Maka keliling basah ini dari saluran ini keliling basah ini sebesar 0,196 meter. Oke, kita lanjut ke masukkan ke koefisien CJ. Koefisien CJ tadi kan ada dalam tabel, tapi untuk perhitungannya kita ambil C adalah sebenarnya kan kalau udah dapat kecepatan tentukan aja koefisien CJ. Cuma ada rumus yang harus kita kita lihat, yaitu C adalah 87/1 tambah gamma akar R atau jari-jari hidrolis. Ini dipengaruhi penampang talut adalah dapat 4C-nya atau koefisien CJ-nya didapat 47,044. Jadi kalau di dalam apa itu bisa juga diinterpolasi, tapi ini karena ada perhitungan sudah ada data, tinggal masukkan perhitungan tersebut. Oke, untuk kemiringan kemiringan dasar saluran karena salurannya sudah mulai ini ya, sudah dapat data-datanya, tinggallah kemiringan saluran sepanjang kemiringannya ini berapa. Kita ambil kecepatannya yang sudah ada dibagi ya R kali C. Maka didapatlah 2,9 kali 10 pangkat minus 4 atau 0,00029 gitu ya. Oke, akan kita lanjutkan ini untuk saluran tersier masih ya. Kemudian dimensi saluran tersier 2 tadi di dalam peta kontur ternyata peta sawah di saluran tersier peta sawahnya ada 2, maka diambillah A2-nya yang kedua maksudnya ya 50 hektar luasannya. Lihat lagi di tabel kalau 50 hektar berapa koefisiennya. Di dalam tabel tadi yaitu sebesar 1,42. Kalau tidak pas maka kita interpolasi lagi ya, diinterpolasi. Kemudian kebutuhan air tetap ya adik-adik ya, karena ini adalah dalam soalnya di peta sawah itu harus membutuhkan air 1,5 liter per detik per hektar. Masukkan lagi di rumusnya, dapatlah dia debit yang pada peta tersier 2 ini sebesar 0,106 liter meter per sekon. Oke, setelah didapat, masuk lagi, interpolasikan lagi, cari debit, langkah-langkahnya. Yang pertama tadi, setelah dapat dimensi saluran kebutuhan airnya di saluran tersier, interpolasi, dapat debit, kemudian kecepatan dan luasan dapat. Jadi luasan untuk luasan penampang saluran keduanya berapa? Tersiernya ya 0,7373. Begitulah adik-adik seluruh setelah kita menghitung tersier ini peta sawah 1, 2 dan seterusnya, dapatlah kita kalau tadi saluran yang pertama itu 0, berapa ya sebelumnya, sekarang kita dapat yang kedua ini 0,431, tingginya 0,431, cari lagi rumusnya sama, keliling basahnya, dapat keliling basahnya sebesar 1,650 meter.
Kemudian jari-jari hidrolisnya dapat 0,226 meter. Kemudian koefisien CJ-nya sebesar 45,630. Kemiringannya adalah sebesar 0,023. Ini ya adik-adik ya, dari untuk saluran tersier. Oke adik-adik, inilah dia kalau dilihat gambar saluran tersier yang telah dihitung dan telah direncanakan. Walaupun ini mungkin ya adik-adik ya perhitungan tadi itu sebagai contoh kira-kira gambaran untuk saluran tersiernya inilah dia ya. Nampak ya adik-adik? Oke, saluran tersier selesai, kita coba lagi, kita lihat saluran sekunder dari peta kontur yang telah ditentukan tadi. Oke, inilah dia saluran sekunder. Ternyata saluran sekunder ini di dalam perencanaannya adalah 50 hektar. Dari 50 hektar ini adik-adik apalagi jabarkan lagi perhitungannya sama. Dicari kebutuhannya telah ditentukan, kemudian koefisien lengkung tegalnya tentukan dari luas 50 hektar itu. Kemudian kita dapat memperoleh debitnya atau kebutuhan airnya sebesar 0,1065 meter kubik. Ini meter kubik ya, dia meter kubik per detik. Jadi ternyata di dalam saluran sekunder ini dapatnya 0,1065. Maka kita peroleh lagi tabel ya adik-adik ya, di tabel Q sama dengan P, kita bandingkan, kita ambil lagi, dan interpolasi. Setelah diinterpolasi, ternyata dapat P atau kecepatannya adalah 0,285. Hasil luasan yang didapat untuk saluran sekunder, sekunder pun ada, ini masih yang pertama, peta sawahnya ya, dari saluran sekunder, peta sawahnya yang pertama sebesar 0,373 meter persegi atau kuadrat untuk luasan salurannya. Oke, kita lanjut. Kemudian kita dimensikan. Karena tadi sudah dapat debitnya, sudah dapat debit direncanakanlah saluran tersebut. Cari lagi perhitungannya ya adik-adik, dapat dia keliling basahnya. Tadi dapat dia B dengan hanya sebesar 0,431. 0,431 tingginya, cari keliling basahnya, cari jari-jari hidrolisnya, koefisien lengkung tegalnya, dan kemiringannya. Jadi kemiringannya 0,023 karena ini direncanakan sama-sama bentuk dan luasan hektarnya tadi. Oke, inilah dia. Untuk berikutnya kita lihat lagi, itu tadi saluran sekunder 1, sekarang saluran sekunder 2. Di sini saluran sekunder 2 ada pada peta sawah yang keberapa itu ya, ketiga atau keempat, seluasnya 37,5 hektar. Tetap kebutuhan airnya adalah 1,5 liter per detik per hektar. Kemudian kita sesuaikan, kalau 37,5 hektar, berapa itunya koefisiennya? Ternyata 1,56. Jadi ini dapatlah adik-adik ya, 1,56. Kemudian kita lihat lagi berapa debitnya air yang dibutuhkan pada peta sawah 37,5 hektar ini. Sebesar kalikan aja apanya ya, hasilnya sebesar 0,087 meter. Maka didapatlah saluran sekunder 2 pada peta sawah yang ke berapa ya untuk saluran sekunder, ini yang kedua untuk peta saluran sekunder. Kemudian debitnya ada tadi sudah dapat, kemudian perbandingkan lagi, interpolasikan, dan dapatlah luasan salurannya adalah 0,312 meter persegi. Oke adik-adik, seterusnya begitu, maka kita dimensikan lagi saluran untuk saluran sekunder 2 0,395,
0,395 tingginya. Inilah dia perhitungannya, adik-adik bisa lihat ya. Keliling basahnya sebesar 1,512. Kemudian jari-jari hidrolisnya 0,206 meter. Koefisien CG-nya sebesar 46,517. Kemiringannya adalah 0,029. Begitulah adik-adik. Sekarang masuk ke saluran. Ternyata di saluran sekunder tersebut ada 3 petak sawah. Kenapa? Ini dicari lagi dimensi saluran sekunder pada kebutuhan petak sawah yang ketiga. Berapa petak sawah ketiga itu adalah 50 hektar. Oke adik-adik, untuk mencarinya sama seperti semula, kita lihat aja luasan dari saluran petak sawah yang ketiga di saluran sekunder. Luasannya 0,373 meter persegi. Oke, kemudian kita lihat ya hasilnya tetap perhitungannya sama karena dia 50 hektar. Ya, itu sesuai kita rencanakan. Ini dibuat contoh hanya yang sederhana, yang gampang supaya tidak sulit nanti apanya yang menghitungnya. Tapi adik-adik nanti kalau dalam tugas akan ditentukan tidak boleh sama ya atau beda setiap saluran. Oke, ini kita lihat gambar saluran sekunder ya adik-adik ya. Jadi lebih besar dan lebih bercabang ya. Ada ini pintu intake-nya, saluran sekundernya. Oke, adik-adik kita lanjut ke saluran primer. Nih saluran primer sama juga adik-adik. Di sini luas sawahnya 56,25 hektar. Kemudian kebutuhan airnya tetap sama ya, karena kan sudah soalnya harus 1,5 liter per detik per hektar harus ada nggak ada harus ada segitu. Kemudian disesuaikan kalau 5,56,25, maka koefisien lengkung tegalnya berapa? 1,3665. Oke, makanya dapatlah kebutuhan air untuk di saluran primer pada petak sawah yang pada di saluran primer sebesar 0,115 ini meter kubik per sekon ya adik-adik ya. Belum disesuaikan, maka hasilnya pada saluran primer ini ada 2, saluran sekunder 1 ditambah pada hasil kebutuhan atau debit air pada saluran primer yaitu sebesar 0,131 meter kubik per sekon. Jadi ini meter kubik ya, adik-adik salah itunya angkanya. Tapi mohon diperhatikan nanti jangan ikutin yang salah, satuan ini meter kubik per sekon. Oke, kalau sudah dapat debitnya, diinterpolasi untuk menentukan, merencanakan dimensi salurannya, maka dapatlah dia luasan 0,446 meter persegi. Kita lihat lagi perencanaannya, ini ya adik-adik ya. Tetap sama, menghitung keliling basah, menghitung jari-jari hidrolis, koefisien CG, kemiringan dasar saluran. Oke. Kemudian dimensi saluran primer, petak sawahnya ada lagi 75, ada 3 petak sawah lah ya begitu ya adik-adik, karena dia adalah saluran yang induk. 75 hektar dan 112,5 hektar. Kebutuhannya sama, kemudian koefisien lengkung tegalnya adalah kalau untuk 75 hektar sebesar 1,22, untuk C5 1,28. Jadi pada koefisien lengkung tegal adik-adik makin besar petak sawahnya, maka koefisiennya makin apa? Makin kecil. Ya, makin besar. Nanti kalau udah sampai 700 hektar, jadi semuanya atau 190 seterusnya, batasnya 700 ya, 700 hektar sebesar 0,8 koefisiennya. Oke, adik-adik, untuk saluran primer ini kita harus mengetahui tadi sudah dapat saluran sekunder 2, saluran sekunder 3, saluran debit primer 1, 2. Jadi dapat ya ini 4 ini supaya enak identitas saja nih ya.
identitas, maka didapatlah dijumlahkan satu, dimasukkan satu, semua dijumlahkan terdapat 0,422. Ini meter kubik per sekonnya adik-adik ya, bukan pangkat 2 ini, pangkat 3. Oke, direncanakan kembali lagi sama merencanakan interpolasi P-nya. Kemudian dapatlah luasannya 1,026 meter persegi, meter kuadrat. Jadi inilah dia dalam saluran primer. Oke adik-adik, untuk lanjutan menilai, memasukkan data-data yang ada, karena sudah dapat tadi ya luasannya, tinggal kita masukkan aja untuk HAB ketinggian hanya perencanaan di saluran primer tersebut, hanya berapa dapat. Kalau kita sudah dapat hanya satu tadi kan dapatnya sudah dihitung 1,026, maka hanya 0,716 B sama dengan H. Jadi sama ya, tinggi dengan dasarnya sama 0,716 meter. Kemudian keliling basahnya dapat 1,449 meter. Jari-jari hidrolisnya dapat 0,708 meter. Kemudian C-nya, koefisien CG-nya dapat 47,003. Dan kemiringannya 0,012. Begitulah adik-adik untuk menentukan saluran, perencanaan saluran. Dan ini adik-adik bisa melihat adalah gambar saluran primer. Oke, dari mulai tadi saluran tersier, saluran sekunder, dan saluran primer. Inilah untuk perencanaan bagaimana nanti adik-adik merencanakan dari peta yang sudah ditentukan atau adik buat sendiri nanti dengan arahan asistensi sama dosen pembimbing. Oke, demikian adik-adik untuk materi kita hari ini, yaitu tentang saluran primer, sekunder, tersier. Semoga adik-adik paham. Nanti jika kurang jelas, silahkan nanti ditanyakan untuk lebih paham lagi dan tugas-tugas yang ada. Demikian pertemuan kita hari ini. Saya mohon diri untuk berikutnya kita akan melanjutkan lagi nanti materi yang selanjutnya tentang bangunan bagi. Oke, adik-adik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.